Dunia pernah percaya bahwa mereka bisa mengendalikan masa lalu. Tetapi, masa lalu selalu menemukan jalan untuk kembali. Inilah dia, sebuah film yang berjudul Jurassic World Rebirth. Di dunia tak lagi sekadar taman dinosaurus. Ini adalah kelahiran ulang, di mana dinosaurus bukan lagi masa lalu, melainkan bagian dari masa kini, dengan spesies baru yang hidup kembali meski terisolasi di sebuah pulau yang jauh dari peradaban. Oke, pakai headsetmu, tarik selimut hingga dada, dan ambil posisi rebahan. Mari kita mulai ceritanya. 17 tahun yang lalu, di sebuah pulau yang jauh dari peradaban manusia, terdapat sebuah fasilitas riset yang mencoba memutasikan dinosaurus menjadi spesies baru melalui persilangan genetik. Fasilitas ini beroperasi secara diam-diam, dan hanya sedikit orang yang mengetahui apa yang sedang dikembangkan di dalamnya. Di tempat inilah awal dari semua perubahan itu bermula. Para ilmuwan percaya mereka sedang membuka pintu menuju masa depan, tanpa menyadari bahwa eksperimen yang terlihat tenang ini perlahan membangkitkan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Karena sebuah kesalahan kecil dari seseorang yang membuang sampah plastik di depan pintu ruang percobaan mutasi T-Rex, membuat sistem keamanan mengalami gangguan. Hal sepele itu memicu kerusakan berantai yang pada akhirnya menghancurkan seluruh fasilitas tersebut. Film kemudian beralih ke 17 tahun setelah kejadian itu, tepatnya di masa kini. Terlihat seorang CEO dari perusahaan farmasi bernama Rourke sedang dalam perjalanan untuk bertemu seseorang di sebuah lokasi tertentu. Namun, rencananya sedikit terganggu karena ia terjebak macet yang disebabkan oleh seekor Brachiosaurus tua yang kondisinya sudah memburuk. Saat ia kembali masuk ke dalam mobil, tiba-tiba muncul seorang wanita dari kursi belakang. Wanita itu bernama Zola Bennett, orang yang sebenarnya akan ia temui pada hari itu. Ia adalah seorang mantan tentara bayaran yang kembali mengambil tugas rahasia karena kebutuhan dan kondisi hidupnya. Demi menciptakan sebuah obat untuk penyakit jantung, Roar mengajak Zola untuk menjadi penjaganya selama pengambilan sampel DNA dari beberapa dinosaurus di sebuah pulau yang terletak di sekitar Khatulistiwa. Zola tentu saja menolak, karena perjalanan menuju pulau itu dilarang keras dan bisa berakhir sebagai tindak pidana yang serius. Namun dengan kekuatan uang dan ngalem ikon yang dimiliki oleh Rourke, ia menawarkan bayaran yang begitu besar hingga sulit bagi Zola untuk menolaknya. Tapi masalahnya bukan terletak di situ, melainkan Rourke akan mengajak satu warga sipil untuk ikut bersamanya. Kemudian mereka mengunjungi sebuah museum yang sebentar lagi akan ditutup untuk bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Henry Loomis. Ia adalah ahli biologi evolusioner yang sejak muda terobsesi pada bagaimana DNA dapat membentuk, mengubah, bahkan menciptakan kehidupan baru. Lalu, Dr. Loomis menjelaskan bahwa untuk menciptakan obat jantung koroner, ia membutuhkan sampel DNA dari darah dinosaurus raksasa yang masih hidup. Karena semakin besar tubuhnya, semakin besar pula otot koronernya, dan itu memberi data yang lebih lengkap. Ia menerangkan bahwa ada 3 kategori yang harus mereka ambil, yakni udara, darat, dan laut. Artinya, mereka membutuhkan sampel dari Mosasaurus, Titanosaurus, dan Quetzalcoatlus. Dr. Loomis awalnya mengira ia tidak akan ikut dan hanya bertugas sebagai penasehat. Namun Rourke justru mengajaknya untuk turun langsung dalam ekspedisi tersebut. Tentu saja, Dr. Loomis menolak karena ekspedisi itu tidak resmi dan sangat berisiko. Namun seperti biasa, dengan komentar tajam dan bujuk rayunya, Rourke akhirnya berhasil meyakinkan Dr. Loomis untuk ikut bergabung bersama mereka. Setelah semuanya diputuskan, mereka pun berangkat menuju sebuah kota bernama Paramaribo di negara Suriname. Setibanya di Paramaribo, mereka langsung bertemu dengan orang-orang yang sudah Rourke siapkan sebelumnya, termasuk seorang pria bernama Kincaid Duncan. Duncan adalah mantan operator taktis yang pernah bekerja sebagai wildlife containment specialist untuk beberapa proyek ilegal, dan kebetulan ia juga merupakan rekan kerja Zola di masa lalu. Karena itu, mereka berdua sudah saling mengetahui kemampuan dan gaya kerja satu sama lain.
Saat itu Duncan sempat menolak tawaran Roark. Ternyata ia dan Zora sudah bekerja sama untuk menaikkan upah yang sebelumnya dijanjikan. Setelah sedikit perdebatan, Roark akhirnya setuju. Barulah kemudian Duncan menunjukkan rute menuju lokasi tujuan mereka. Tak lama setelah itu, satu rekan Zora lainnya bergabung bernama Bobby Edgewater. Ia bertugas membantu bagian keamanan tim dan melengkapi formasi yang telah Roark siapkan. Setelah tim mereka lengkap, rombongan pun berlayar menuju lautan untuk memulai perburuan pertama mereka, yaitu Mosasaurus. Hewan raksasa itu sudah mereka tandai sebelumnya dengan alat pelacak, sehingga tugas mereka kini adalah membuntutinya dari kejauhan. Lalu Dr. Loomis memperkenalkan sekaligus mengajarkan cara menggunakan alat canggih yang ia bawa untuk mengambil sampel kepada seluruh anggota tim, memastikan mereka siap menghadapi apapun yang menunggu di lautan. Pada saat yang sama, sebuah keluarga kecil terdiri dari sang ayah Rubin, putrinya Teresa, adiknya Isabella, serta pacar Teresa bernama Xavier sedang menikmati liburan musim panasnya dengan berlayar di tengah lautan. Di atas kapal, suasana tiba-tiba memanas ketika mereka saling mempersoalkan sikap Xavier yang kerap bercanda berlebihan terhadap Rubin. Di tengah pertengkaran itu, Teresa melihat sesuatu di kejauhan seperti sebuah sirip besar yang muncul di permukaan. Sesaat kemudian, kapal mereka berguncang keras seolah sesuatu yang sangat besar menghantamnya dari bawah. Ternyata, yang menabrak kapal mereka adalah Mosasaurus, mengira kapal kecil itu sebagai mangsa. Dalam sekejap, raksasa laut itu mengguncang badan kapal hingga terbalik. Seluruh penumpang terpental ke laut lepas, kecuali Xavier yang saat itu masih berada di dalam kabin dan tidak sempat keluar. Ruben segera menyelam menuju kabin untuk menyelamatkan Xavier yang terperangkap di dalamnya. Namun sebelum keluar, Xavier dengan panik mencari tas darurat yang berisi perangkat radio, satu-satunya alat untuk memancarkan sinyal darurat. Setelah itu, Xavier akhirnya berhasil keluar dari kabin sambil membawa kotak radio darurat. Namun begitu ia muncul ke permukaan, terlihat jelas di belakangnya Mosasaurus sudah muncul dan mulai mengejarnya. Berpindah kembali ke Zora dan timnya. Pagi itu, Duncan masuk ke ruang kendali dan mendapati Leclerc tertidur di kursi kemudi. Di saat yang sama, ia mendengar suara radio yang mulai menangkap sinyal darurat, sinyal yang ternyata berasal dari keluarga yang baru saja diserang oleh Mosasaurus. Duncan segera memberitahu yang lain bahwa mereka menerima sinyal darurat dari jarak sekitar 45 km dari posisi kapal. Dari sini, muncullah perdebatan apakah mereka harus menolong orang yang meminta bantuan itu atau tetap fokus pada misi demi kepentingan mereka sendiri. Namun, pada akhirnya, Duncan mengambil keputusan tegas. Dengan pertimbangannya yang matang, ia memutuskan bahwa mereka harus menyelamatkan keluarga tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan keluarga tersebut, Zora dan timnya segera memeriksa peta navigasi untuk memetakan posisi makhluk yang menyerang. Ternyata, ada dua tanda pergerakan besar yang muncul di radar dan keduanya sedang menunjuk ke arah mereka. Melihat itu, tim langsung bersiap. Ini adalah kesempatan pertama mereka untuk mengambil sampel DNA dari makhluk tersebut. Setelah visual makhluk itu akhirnya terlihat di permukaan, tim langsung mengambil posisi masing-masing. Zora bersiap dengan senjata pelontar suntikan, sementara Dr. Loomis memegang perangkat pengontrolnya. Duncan tetap fokus mengemudikan kapal, dan Nina bertugas mengarahkan mereka sebagai navigator. Namun, Mosasaurus itu menghantamkan dirinya ke kapal, membuat Zora terpental ke sisi lambung. Beruntung, ia berhasil naik kembali dengan bantuan Dr. Loomis. Pada momen yang tepat ketika Mosasaurus muncul di permukaan, Zora menembakkan suntikan itu dan berhasil mengenainya. Perangkat tersebut langsung bekerja, menyedot sampel DNA, lalu melepaskannya ke udara dalam bentuk kapsul kecil, dan Loomis sigap menangkapnya. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, sekawanan Spinosaurus terlihat berenang mendekati kapal mereka.
situasi langsung berubah tegang. Bobby pun maju dengan gagah muncul sambil mengangkat senjatanya dan mulai melepaskan tembakan untuk menghalau para Spinosaurus itu agar tidak mendekati kapal mereka. Tapi Bobby tidak menyadari bahwa dari belakang, seekor Spinosaurus tiba-tiba menerjang dan menggigitnya, lalu menyeretnya ke lautan lepas. Kepanikan langsung pecah. Dari sinilah mereka sadar bahwa perairan itu bukan hanya wilayah berburu satu Mosasaurus, melainkan zona penuh predator besar yang saling berebut mangsa. Situasi berubah jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Duncan segera membawa kapal menuju perairan yang lebih dangkal agar mereka bisa menghindari serangan berikutnya. Sementara itu, Ruben meminta Teresa untuk mengirim sinyal darurat melalui telepon kapal. Namun karena ekspedisi ini bersifat ilegal, Roark berusaha menghentikannya. Teresa mendorongnya agar menjauh, tetapi dorongan itu justru membuatnya terpental ke tepi kapal, meminta tolong pada Roark, tapi ia tak menolongnya dan membiarkannya jatuh ke laut lepas. Ruben dan Bella menyusul terjun ke laut untuk menyusul Teresa. Zora dan timnya pun ikut melompat meninggalkan Duncan bersama Leclerc di atas kapal. Rencana Duncan berhasil, Mosasaurus itu akhirnya menjauh. Namun saat fokusnya terpaku pada makhluk itu, Duncan terlambat menyadari bahwa ia tidak sempat memperlambat kapalnya. Setelah ketegangan itu, mereka akhirnya sampai di tepi pantai, namun terpisah dari keluarga Ruben. Tanpa mereka sadari, seekor Spinosaurus tengah terbangun di balik bebatuan tak jauh dari situ. Saat Nina sedang membongkar barang-barang, makhluk itu tiba-tiba menerkamnya dari belakang dan menyeretnya kembali ke lautan. Mereka terdampar di sebuah pulau yang dulunya merupakan fasilitas riset yang berfokus pada persilangan genetik dinosaurus. Di tempat inilah berbagai spesies baru pernah diciptakan, dan tak sedikit pula hasil eksperimen yang cacat lalu dibuang ke pulau itu. Setelah menyadari betapa berbahayanya pulau itu, tim akhirnya memutuskan untuk bergerak menuju titik berikutnya, lokasi tempat para Titanosaurus biasanya berkumpul. Sementara itu, keluarga Ruben yang terpisah dari tim utama mencoba mencari jalan keluar di sisi lain pulau. Dalam perjalanan menyusuri hutan, mereka menemukan sebuah pipa logam besar yang tertanam di tanah. Pipa itu terasa hangat saat disentuh, seolah masih menyalurkan sesuatu dari fasilitas lama yang sudah lama ditinggalkan. Rasa penasaran bercampur waspada membuat mereka mengikuti jalur pipa itu. Malam harinya, mereka beristirahat sambil bersandar pada batang kayu besar, sementara Xavier mengambil giliran berjaga. Sikapnya yang lebih tenang malam itu perlahan mengubah pandangan Ruben terhadapnya. Setelah beberapa saat, Xavier pergi sedikit menjauh untuk buang air. Tanpa ia sadari, dua raptor sedang mengintainya dari balik kegelapan. Tepat ketika salah satu raptor bersiap menerkam, keduanya justru disambar oleh seekor burung raksasa yang muncul dari atas pepohonan, menyelamatkan Xavier tanpa ia tahu bahaya apa yang barusan mengintainya. Film kemudian berpindah ke tim Zora yang telah tiba di hamparan rumput hijau tempat para Titanosaurus biasanya berkumpul. Namun area itu tampak kosong. Saat Zora dan Loomis mulai bersiaga, tiba-tiba muncul sebuah ekor panjang dari balik kabut, disusul tubuh raksasa Titanosaurus yang perlahan menampakkan dirinya. Mereka kemudian mendekat perlahan hingga cukup dekat untuk membuat makhluk itu masuk dalam jangkauan tembak peluru kapsul milik Loomis. Pada waktu yang sama, keluarga Ruben terus menyusuri pipa putih itu hingga tanpa sengaja mereka terpeleset dan terguling menuruni lereng. Mereka akhirnya terhenti tidak jauh dari pinggiran sebuah sungai. Di seberang sungai, mereka melihat sebuah rumah perahu kecil dengan sebuah perahu tersandar di dalamnya. Teresa mencoba menyeberangi sungai itu dan berhasil mencapai tepinya. Sesampainya di sana, ia melihat bangkai seekor Parasaurolophus yang tergeletak tak jauh dari tempat itu.
Saat Teresa melangkah mendekat, seekor Dilophosaurus tiba-tiba muncul dari balik bangkai dan mencoba menerkamnya. Namun sebelum sempat menyerang, makhluk itu justru kabur ketakutan. Teresa baru menyadari alasannya. Tepat di belakangnya, seekor T-Rex sedang rebahan santai. Namun begitu tirainya dibuka, barulah terlihat bahwa perahu itu hanya rangka setengah jadi. Rasa kecewa bercampur dengan rasa kesal mulai memenuhi pikirannya. Ia pun segera mengambilnya, menariknya keluar, lalu menyeretnya hingga ke ujung dermaga. Setelah membuka dan menyiapkan perahu karet itu, Teresa segera menyeberang kembali dan bergabung bersama yang lain. Mereka lekas bersiap pergi dari area tersebut. Namun baru beberapa langkah menjauh, T-Rex yang sedang minum di tepi sungai menyadari keberadaan mereka dan mulai mengejar. Mereka mendayung sekuat tenaga, mencoba menjauh dari tepi sungai. Namun saat perahu mencapai bagian danau yang lebih dalam, barulah mereka sadar hewan raksasa itu menyelam ke arah mereka dan menggulingkan perahunya dari depan. Mereka tercebur ke dalam sungai. Air memercik ke segala arah saat mereka berusaha muncul ke permukaan. Sementara itu, T-Rex mengitari aliran air seolah sedang bermain-main dengan mangsanya. Ia berhenti tepat di depan Ruben yang sedang meronta-ronta karena hanyut terbawa arus sungai itu. Hewan raksasa itu mencoba menerkam Ruben. Dengan refleks, Ruben menyelam sedalam mungkin untuk menghindari rahang raksasa itu. Dalam kepanikan, ia berenang mengikuti arus hingga akhirnya berhasil mencapai celah di antara dua batu besar di depannya. Saat semuanya telah berkumpul di sana, suasana langsung berubah kacau ketika Ruben menyadari bahwa Bella tidak ada bersama mereka. Kepanikan menyebar seketika, membuat semuanya saling mencari di tengah gemuruh air dan ancaman T-Rex yang masih mengintai. Ternyata, Bella bersembunyi di bawah perahu karet yang terbalik, dan T-Rex langsung menyadari keberadaannya. Saat makhluk raksasa itu menerkam perahu karetnya, Bella dengan cepat menyelam ke dasar sungai dan berhasil mengelabui makhluk itu, lalu muncul ke permukaan. Namun, raksasa itu terus mengejar Bella hingga ke ujung tempat Ruben bersembunyi. Sementara itu, Zora dan timnya tengah bersiap menuruni tebing menuju lokasi sarang Quetzalcoatlus. Dengan hati-hati, mereka menapaki dinding batu yang curam. Sesampainya di depan pintu masuk sarang, Loomis segera bergerak mendekati sarang raksasa itu. Ia berlutut, mengeluarkan alat pengambil sampel, lalu menyuntikkannya ke dalam salah satu telur Quetzalcoatlus. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suara kepakan sayap raksasa terdengar menggema, dan dalam sekejap, induk Quetzalcoatlus kembali ke sarangnya. Sosoknya menjulang besar menutupi hingga seluruh ruangan. Lalu ia langsung menyadari kehadiran mereka di sekitar telurnya. Sementara itu, Leclerc yang berjaga di luar berusaha mengalihkan perhatian makhluk itu. Ia melemparkan palu yang ia genggam ke arah punggungnya, membuat Quetzalcoatlus menoleh dan mengalihkan fokusnya dari Zora dan Loomis. Di atas, Duncan dan Rourke berusaha menarik Leclerc yang nyaris dipatuk oleh paruh makhluk raksasa tersebut. Sementara itu, Loomis yang mengambil sampel DNA tertarik oleh tali yang belum sempat ia lepaskan di pinggangnya, membuat ia terseret kemudian terjatuh ke tebing. Lalu Zora dengan sigap meraih dan menahan tali yang mengikat Loomis. Pada saat yang sama, Leclerc terus berusaha menghindar, sementara Duncan menariknya dengan sekuat tenaga. Tapi sebelum Duncan berhasil mengangkatnya, hewan itu muncul dari sisi tebing dengan Leclerc yang sudah terjepit di dalam paruh raksasanya. Rourke dan Duncan mencoba menyelamatkan diri menuju tangga yang Duncan temukan sebelumnya. Namun, sebelum mereka mencapainya, hewan itu lebih dulu menghadang. Dengan cepat keduanya menghindar dan segera masuk ke tangga sempit tersebut. Di sisi lain, Loomis yang berusaha meraih sampel DNA-nya tanpa sengaja membuat tali yang Zora tahan bergesek kuat hingga membuat tali itu nyaris putus. Tepat ketika Loomis berhasil menggenggam sampel itu,
tali tersebut putus, membuatnya terjatuh dari atas sana. Cerita berpindah kepada keluarga Ruben yang terus menyusuri sungai hingga akhirnya tiba di sebuah fasilitas laboratorium tua yang telah lama terbengkalai. Tak lama setelah itu, Zora dan timnya juga memasuki area yang sama, mengikuti jejak yang mengarah ke tempat tersebut. Tak lama kemudian, kedua rombongan itu akhirnya saling bertemu. Begitu melihat Roark, Teresa langsung menegurnya menuntut jawaban. Mengapa ia sengaja membiarkannya jatuh ke laut saat kejadian di kapal? Teresa terus menekan Roark, membuat suasana di antara mereka semakin memanas. Namun Roark justru bersikap santai, mengayunkan pistolnya perlahan seolah mengancam siapapun yang mencoba mendekat. Dengan ekspresi tenang namun berbahaya, ia mengaitkan koper berisi DNA itu ke tangannya menggunakan borgol, memastikan tak ada seorang pun yang bisa merebutnya. Di tengah ketegangan itu, Bella tiba-tiba berteriak menghentikan mereka setelah mendengar suara generator yang mulai aktif disusul raungan dari balik kegelapan. Seketika seluruh fasilitas menyala, lampu-lampu tua berkedip satu persatu, membuat suasana berubah semakin mencekam dan penuh kepanikan. Sesaat setelahnya, dari balik kegelapan, dua makhluk bersayap tiba-tiba muncul dan mengepung mereka. Semua orang panik dan berlarian berpencar ke berbagai tempat. Ketika hewan itu mencoba menerobos masuk ke tempat Ruben bersembunyi, Zora bergeser ke arah posisi Roarke. Namun pergerakannya menarik perhatian, membuat hewan bersayap itu langsung mengetahui keberadaannya. Roark refleks menembaki hewan itu ketika makhluk tersebut menerjang ke arah mereka. Namun tanpa ia sadari, koper yang diborgol pada lengannya keluar dari bawah mobil. Seketika, makhluk bersayap itu terbang naik menyeret Roark dan membawanya pergi bersama koper tersebut. Kemudian rantai yang ia pasang putus, ia pun terselamatkan, lalu Roarke merangkak bangun menuju tempat Zora bersembunyi. Ia menemukan kunci yang tertancap di penutup tangki bensin mobil tempat Zora sembunyi. Ia mengambilnya, dan tanpa pikir panjang, ia mengemudikannya dan meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, saat Teresa menengadah, ia melihat burung raksasa itu tengah melubangi atap bangunan. Parahnya, lubang itu tepat berada di atas Bella, yang saat itu sedang memberi makan Dolores, dinosaurus kecil berwujud imut sahabat Bella. Bella cepat membalik badannya dan berlari menuju sebuah kulkas minuman, lalu berlindung di dalam. Ia menutup kacanya dari dalam agar pandangannya terhalang dan terpantul. Ketika perhatian hewan itu teralihkan, Bella perlahan merayap keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Ruben serta yang lain. Dalam kepanikan itu, Ruben menemukan sebuah sambungan saluran air bawah tanah di hadapannya. Lalu mereka segera memasukinya satu persatu dan akhirnya berhasil keluar dari ancaman makhluk itu. Sementara itu, Loomis yang berusaha mencari cara untuk menahan helikopter itu agar tidak pergi dari sana, ia menemukan sebuah kotak merah yang berisi banyak flare untuk menunjukkan keberadaannya. Di sisi lain, Roark yang sedang menuju dermaga tiba-tiba terhadang oleh seekor dinosaurus yang muncul tepat di depannya. Sementara itu, Zora yang menyusul Ruben ke dalam saluran drainase bergerak perlahan, mengendap-endap sambil mencari tahu suara hewan yang mengintai dan mengikuti langkah Ruben. Ketika Zora mendengar suara mereka, ia langsung mengikuti arah suara itu. Tak disangka, ia berpapasan dengan Ruben dan yang lain, namun diikuti oleh sosok makhluk yang mengejar mereka. Setelah itu, mereka bergegas menuju dermaga tempat kapal itu berada, berharap bisa segera meninggalkan lokasi itu. Namun, jalan mereka terhalang oleh jeruji baja yang membuat mereka terjebak. Satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari sana, yaitu dengan mendorong tuas yang berada di balik jeruji itu. Suasana semakin mencekam saat T-Rex yang tiba-tiba muncul tepat di belakang Bella, bersamaan dengan makhluk lain yang sejak tadi terus mengejar mereka.
Namun Bella tetap mendorong tuas itu dan berhasil membukakan jeruji yang menjebak Zora beserta yang lainnya. Saat T-Rex menatap mereka dengan tajam, pada saat itulah Rourke tiba-tiba muncul dengan mobilnya yang tanpa sadar menarik perhatian makhluk itu. Perhatian T-Rex pun teralihkan kepadanya, memberi celah bagi yang lain untuk bergerak. Melihat kesempatan itu, semuanya segera berlari menuju dermaga, meninggalkan Rourke yang kini sendirian menghadapi T-Rex di hadapannya. Saat semuanya baru saja sampai di dermaga, tak lama T-Rex muncul dari balik pepohonan yang gelap. Tanpa pikir panjang, Duncan pun mengorbankan dirinya dengan menarik perhatian makhluk itu menggunakan flare yang dibawa Loomis. Lalu ia segera berenang menjauh. Tindakannya berhasil memberi waktu bagi Zora dan yang lain untuk menghidupkan kapal dan pergi dari sana. Tak lama kemudian, saat Ruben berusaha menyalakan kapal, makhluk itu kembali muncul dan menghampiri mereka. Di tengah ketegangan itu, tepat ketika ancaman itu mendekat, mesin kapal berhasil menyala. Dengan cepat, mereka menginjak gas dan segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan, saat semuanya masih berduka, tiba-tiba ada sebuah flare yang ditembakkan dari arah hutan, serta cahayanya yang menyala di kejauhan. Ruben dengan cepat memutar kemudi dan mendekati sumber cahaya itu. Ternyata itu Duncan yang berhasil selamat dan kini bergabung kembali bersama mereka. Ketika manusia mengira semuanya telah berakhir, alam justru memulai bab baru. Tak ada sorak kemenangan, hanya kesadaran bahwa manusia kembali mengulangi kesalahan yang sama. Api mungkin telah padam, tapi warisan pulau itu kini menyebar ke seluruh dunia. Dan disinilah kisah Jurassic World Rebirth berakhir. Jangan lupa untuk ikuti channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.